Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja. Kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Tahun 1947, Desa Kedung Jati terjebak dalam ketakutan yang mencekik. Tidak ada yang berani berbicara keras tentang Juragan Darmo, seorang tuan tanah kaya raya yang konon mendapatkan hartanya bukan dari kerja keras, melainkan dari pesugihan. Sudah terlalu banyak warga yang kehilangan nyawa setelah menolak menjual tanah mereka kepadanya. Dan setiap kali itu terjadi, tubuh mereka ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Ada yang menghitam seperti terbakar dari dalam. Ada yang kaku dengan wajah membiru seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Penduduk desa hidup dalam bayang-bayang teror. Rumah-rumah mereka sederhana, sawah-sawah mereka menjadi sumber penghidupan yang diwariskan turun-temurun. Namun satu persatu, lahan-lahan itu berpindah tangan ke Juragan Darmo. Bukan karena mereka mau, tetapi karena mereka tak punya pilihan lain. Mereka yang menolak akan menerima konsekuensi yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Desa itu telah lama diam, tunduk dalam kepasrahan. Namun di tengah ketakutan yang mencekam, ada satu orang yang tak pernah takut, Kakek Bandi. Lelaki tua itu memiliki sawah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Juragan Darmo. Setiap kali Juragan itu datang dengan penawaran, Kakek Bandi hanya tersenyum tipis dan menggeleng. Sawah ini warisan leluhurku, katanya berulang kali. Aku tak akan menjualnya, meskipun kau menawar seharga gunung emas. Juragan Darmo tidak menyukai penolakan. Ia terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan, dengan cara apapun. Kau sudah tua, Bandi. Lebih baik nikmati masa tuamu dengan tenang, katanya suatu hari. Ambillah uang ini dan kau bisa hidup dengan nyaman sampai ajal menjemput. Namun kakek Bandi tetap bergeming. Dengan mata yang penuh ketenangan, ia menatap Juragan Darmo tanpa gentar. Aku tak butuh kenyamanan yang kau tawarkan. Hidup ini sudah cukup bagiku, jawabnya. Warga desa yang mendengar percakapan itu hanya bisa menunduk. Mereka tahu betul apa yang terjadi setelah seseorang berani menolak Juragan Darmo. Mereka menyarankan kakek Bandi untuk pergi, meninggalkan desa sebelum terlambat. Pak Bandi, lebih baik Bapak pindah. Kami tak ingin melihat Bapak seperti orang-orang sebelumnya, bisik seorang tetangga dengan wajah penuh kecemasan. Namun kakek Bandi hanya tertawa kecil. Aku lahir di sini, dan aku akan mati di sini. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengusirku dari tanah leluhurku. Malam itu, Desa Kedung Jati terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa bisikan yang entah datang dari mana. Anjing-anjing melolong tanpa sebab, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam melintas di pematang sawah. Tidak ada yang berani keluar rumah, kecuali kakek Bandi yang masih duduk di teras gubuknya, menyalakan lampu minyak, seolah menantang kegelapan yang berusaha merayap mendekatinya. Di kejauhan, Juragan Darmo duduk di serambi rumahnya yang luas. Ia menggenggam sebuah jimat hitam yang diberikan oleh seorang dukun yang sudah lama melayaninya. Bandi harus menyerah, atau dia akan bernasib seperti yang lain, gumamnya. Namun tidak seperti warga lain yang ketakutan dan menyerah. Kakek Bandi tetap bertahan. Entah mengapa, meskipun malam itu banyak suara aneh dan bayangan gelap mengintai, rumahnya ia tetap duduk tenang, seolah sudah tahu bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya. Malam bergulir perlahan. Di desa yang terjebak dalam ketakutan, satu pertanyaan mulai muncul di benak warga. Akankah kakek Bandi selamat? Atau akankah ia menjadi korban berikutnya dalam daftar panjang keganasan Juragan Darmo? Keesokan harinya, kabar mulai menyebar bahwa beberapa orang yang pernah bekerja untuk Juragan Darmo mengalami nasib buruk. Satu orang mendadak jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, tubuhnya lemas, dan wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Seorang lainnya ditemukan linglung di tengah jalan desa.
Matanya kosong seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Warga semakin takut. Mereka mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan bahwa kakek Bandi bukanlah orang biasa. Mungkin dia punya pelindung, kata seorang wanita tua dengan suara gemetar. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Bahkan Juragan Darmo pun tak bisa berbuat apa-apa. Namun Juragan Darmo tak pernah menyerah. Ia semakin berang melihat kegagalan-kegagalan kecil itu. Kalau si tua itu tak mau menyerah dengan cara halus, aku akan buat dia berlutut, geramnya di hadapan orang-orang kepercayaannya. Malam itu, ia memanggil dukun yang lebih sakti, seseorang yang dikabarkan bisa memanggil kekuatan dari dunia lain. Sementara itu, kakek Bandi masih menjalani harinya seperti biasa. Ia pergi ke sawah di pagi hari, menanam dan merawat tanamannya. Meski usia telah renta, tangannya masih kuat mengayunkan cangkul. Ia tidak memedulikan bisikan warga atau ancaman yang ingin melayang di udara. Aku hanya seorang petani, katanya kepada seorang pemuda desa yang masih berani mendekatinya. Sawah ini bukan hanya tanah bagiku, tapi bagian dari hidupku. Aku tak akan meninggalkannya hanya karena ketakutan. Malam berikutnya, langit di atas desa Kedung Jati terlihat lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup lebih kencang, membawa hawa yang menyesakkan dada. Juragan Darmo duduk di ruang pribadinya, menanti ritual yang dilakukan dukun pilihannya. Lilin-lilin menyala redup, asap kemenyan mengepul di udara. Dukun itu berkomat kamit, memanggil sesuatu yang tak terlihat. Namun, saat mantra terakhir diucapkan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lilin-lilin padam seketika, udara menjadi dingin, dan suara-suara aneh bergema di ruangan. Juragan Darmo merasakan tubuhnya gemetar tanpa sebab. Dukun yang memimpin ritual tiba-tiba terdiam, wajahnya pucat pasi. Ada sesuatu yang lebih kuat melindungi dia, bisiknya dengan suara ketakutan. Juragan Darmo menggebrak meja. Tak mungkin, aku sudah mengorbankan banyak untuk ini. Namun, tidak ada jawaban dari kegelapan yang melingkupinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Juragan Darmo merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Rasa takut. Kakek Bandi, di sisi lain, tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tahu malam itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Tapi ia tidak gentar. Ia sudah terlalu lama hidup untuk takut kepada seseorang seperti Juragan Darmo. Desa Kedung Jati kini berada di ambang perubahan. Apakah teror Juragan Darmo akan berlanjut, atau ini adalah awal dari kehancurannya? Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika suara derap kuda terdengar di jalan tanah Desa Kedung Jati. Beberapa warga yang tengah menyiapkan peralatan bertani buru-buru menepi saat melihat kereta kuda hitam milik Juragan Darmo melaju perlahan menuju sawah milik kakek Bandi. Mereka berbisik pelan, saling bertukar pandang dengan penuh kekhawatiran. Mereka tahu betul bahwa kedatangan sang juragan tidak pernah membawa kabar baik. Di tengah sawahnya, kakek Bandi masih sibuk mencangkul. Tubuh renta itu tetap tegap meski usianya telah lanjut. Ia mendengar suara tapak kaki mendekat, tapi tak menghiraukannya. Ia tetap bekerja, seolah tidak ada siapapun yang datang. "Bandi," suara berat Juragan Darmo memecah pagi yang hening. "Berhenti dulu, aku ingin bicara." Kakek Bandi mengangkat wajahnya, menyipitkan mata menatap sosok pria bertubuh besar yang berdiri di pematang sawah. Dengan tangan penuh lumpur, ia mengusap peluh di dahinya lalu menancapkan cangkulnya ke tanah. "Ada apa lagi, Darmo?" tanyanya dengan nada tenang. Juragan Darmo melipat tangannya di dada. "Aku datang untuk memberimu tawaran terakhir," katanya, sambil menyodorkan gulungan kertas yang dipegang oleh seorang lelaki berbaju rapi di sampingnya. "Aku akan membelimu sawah ini dengan harga yang tidak bisa kau tolak. 5 kali lipat dari harga pasaran. Kau bisa hidup nyaman di hari tuamu." Kakek Bandi tidak menyentuh kertas itu. Ia hanya menatap Juragan Darmo dengan pandangan penuh keteguhan. "Sawah ini bukan sekadar tanah bagiku, Darmo. Ini warisan dari leluhurku. Aku tidak akan menjualnya berapapun kau menawar."
Wajah Juragan Darmo menegang. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh seorang lelaki tua seperti kakek Bandi. "Jangan, keras kepala Bandi," katanya dengan suara yang lebih rendah tapi mengandung ancaman tersirat. "Aku bisa membuat hidupmu jauh lebih mudah. Kau tak perlu bekerja keras di sawah lagi. Hanya tanda tangani surat ini, dan kau bisa pergi dari desa ini dengan kantong penuh uang." Kakek Bandi tersenyum kecil. "Aku tidak butuh itu, Darmo. Aku bahagia dengan kehidupanku sekarang." Juragan Darmo mengepalkan tinjunya. "Bandi, kau tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang menolak tawaranku? Kau pikir mereka pergi dari desa ini begitu saja? Aku tidak perlu mengulang apa yang sudah kau ketahui." Suaranya semakin mengandung ancaman. Beberapa warga yang mengintip dari kejauhan mulai berbisik dengan cemas. Mereka tahu betul bahwa nasib buruk akan menimpa siapapun yang menolak Juragan Darmo. Mata mereka bergantian menatap kakek Bandi dengan penuh kekhawatiran. Namun, kakek Bandi hanya tertawa kecil. "Aku tidak takut, Darmo. Jika memang sudah waktuku mati, maka aku akan mati di tanah ini. Bukan karena ancaman seseorang yang serakah seperti kau." Juragan Darmo melotot. Wajahnya memerah menahan amarah. "Baiklah," katanya akhirnya dengan suara bergetar. "Jangan salahkan aku jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, Bandi. Kau sudah diperingatkan." Tanpa menunggu jawaban, Juragan Darmo berbalik dan naik ke kereta kudanya. Dengan cambukan keras, kuda-kuda itu melaju, meninggalkan jejak debu di udara. Beberapa warga buru-buru menyingkir dari jalan, menundukkan kepala saat kereta melintas. Setelah kepergian Juragan Darmo, beberapa warga mendekati kakek Bandi. "Pak Bandi, Bapak harus pergi dari sini. Kami tidak ingin melihat Bapak bernasib seperti yang lain," kata seorang lelaki paruh baya dengan wajah penuh kecemasan. "Benar, Pak Bandi. Lebih baik Bapak menyerah saja. Juragan Darmo bukan orang yang bisa dianggap remeh. Tidak ada yang bisa melawan dia," tambah seorang perempuan tua dengan suara gemetar. Kakek Bandi tersenyum, menggeleng pelan. "Jangan takut, Nah. Aku tidak akan kemana-mana. Jika aku menyerah, maka aku sama saja membiarkan keserakahan menguasai desa ini." Malam itu, desa kembali diselimuti ketakutan. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga mengunci pintu mereka lebih awal, sementara yang lain hanya bisa berdoa agar kakek Bandi tidak mengalami nasib buruk. Sementara itu, di kediamannya yang besar dan mewah, Juragan Darmo duduk di ruangan yang penuh dengan asap kemenyan. Seorang dukun duduk bersila di depannya, mata tertutup, bibirnya komat kamit melafalkan mantra-mantra kuno. "Bandi harus disingkirkan," kata Juragan Darmo dengan suara dingin. "Aku ingin dia merasakan ketakutan yang sama seperti yang lain." Dukun itu membuka matanya perlahan. "Aku bisa membuatnya jatuh sakit dalam beberapa hari. Tapi perlu pengorbanan. Darah harus tertumpah." Juragan Darmo tidak ragu sedikit pun. Ia merogoh sakunya dan meletakkan sebilah pisau kecil di hadapan dukun. "Itu. Lakukan apapun yang perlu dilakukan. Aku ingin sawah itu menjadi milikku." Malam itu, suara lolongan anjing menggema di seluruh desa. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Para warga berdiam di dalam rumah mereka, berharap pagi segera datang tanpa ada kabar buruk. Namun kakek Bandi tetap duduk di teras gubuknya, menatap langit yang semakin gelap. Ia tahu ancaman Juragan Darmo bukan sekadar omong kosong. Namun ia tidak akan mundur. Ia sudah terlalu lama hidup untuk takut pada seorang manusia yang hanya mengandalkan kekuatan gelap. "Kegelapan tak akan pernah menang melawan cahaya," gumamnya pelan, sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan tenang. Malam itu langit di atas desa Kedung Jati tampak lebih kelam dari biasanya. Hanya waktu yang bisa menjawab, apakah keberanian kakek Bandi akan bertahan, ataukah nasib buruk akhirnya menghampirinya. Malam semakin larut ketika Juragan Darmo tiba di sebuah gubuk tua di tengah hutan kecil di pinggiran desa.
Cahaya bulan samar-samar menerangi tempat itu, menyorot patung-patung menyeramkan yang berjejer di sekitar halaman. Asap kemenyan mengepul dari dalam, menyebarkan aroma menusuk yang bercampur dengan bau anyir darah hewan kurban. Juragan Darmo mengetuk pintu 3 kali, lalu menunggu. Tak lama, pintu kayu itu berderit terbuka, menampakkan seorang pria tua dengan mata cekung dan wajah penuh kerutan. Ia adalah Mbah Suro, dukun sakti yang sudah lama menjadi langganan Juragan Darmo. "Aku tahu tujuanmu, Darmo," suara Mbah Suro parau. "Masuklah, ritual harus segera dimulai." Juragan Darmo melangkah masuk tanpa ragu. Di dalam, suasana semakin menyesakan. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lilin merah yang berkedip-kedip di pojok ruangan. Sebuah sesajen besar sudah disiapkan di tengah ruangan. Kepala ayam hitam, kembang 7 rupa, segumpal tanah dari sawah kakek Bandi, dan selembar kain putih yang penuh dengan tulisan mantra kuno. Mbah Suro duduk bersila di depan sesajen, mulai merapal mantra dengan suara mendengung. Ia mengayunkan tangan di atas bara kemenyan, membuat asap hitam semakin pekat. "Sebutkan namanya, Darmo," katanya dengan mata terpejam. "Bandi," jawab Juragan Darmo tegas. "Aku ingin dia lenyap dari desa ini. Aku ingin sawahnya menjadi milikku." Mbah Suro membuka matanya yang kini memancarkan cahaya merah redup. "Santet ini tidak bisa main-main. Kau harus memberikan tumbal. Darah harus tertumpah." Tanpa ragu, Juragan Darmo mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya. Ia menghunuskannya ke seekor ayam hitam yang sudah disiapkan, menggorok lehernya hingga darah segar mengalir ke dalam mangkuk tanah liat. Mbah Suro segera mencampurkan darah itu dengan abu kemenyan, lalu menggambar simbol aneh di tanah dengan jari telunjuknya. "Santet ini akan mengirim gangguan ke rumahnya," ujar Mbah Suro. "Dia akan dihantui suara-suara dari dunia gaib. Bayangan hitam akan mengikutinya, dan tubuhnya akan diserang penyakit yang tak bisa disembuhkan dengan obat biasa. Jika dia lemah, dia akan mati perlahan. Jika dia kuat..." Mbah Suro berhenti sejenak, menatap Juragan Darmo dengan tajam. "Kita harus menggunakan cara lain." Juragan Darmo tersenyum puas. Dia hanya seorang kakek tua, dia pasti tak akan bertahan. Malam itu di rumah kecilnya di pinggir sawah, kakek Bandi sedang duduk di teras, menikmati udara malam yang sejuk. Ia menghisap rokok lintingannya dengan tenang mendengarkan suara jangkrik yang bersahutan di kejauhan. Namun, ketenangan itu segera berubah. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat pepohonan di sekitar rumahnya bergoyang keras. Api lampu minyak di dalam rumahnya berkedip-kedip seolah hendak padam. Dari kejauhan terdengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang berulang-ulang menyebut namanya. "Bandi, Bandi, Bandi." Kakek Bandi mengerutkan kening. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan apakah ada seseorang yang mengintainya. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangannya sendiri yang memanjang di bawah cahaya bulan. Tapi anehnya, bayangan itu mulai bergerak sendiri, seolah memiliki nyawa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat di atas atap rumahnya. Seperti ada sesuatu yang berjalan perlahan, mengitari rumahnya. Kakek Bandi tetap duduk tenang, tetapi dalam hatinya ia tahu, ini bukan gangguan biasa. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di atasnya. Lalu sesuatu jatuh dari atap dan menghantam tanah di depannya dengan keras. Kakek Bandi menatap ke bawah dan melihat seonggok rambut panjang, basah seperti baru saja dicelupkan ke dalam lumpur. Sekilas, ia menangkap bayangan hitam berdiri di kejauhan, mengawasinya dari tengah sawah. Makhluk itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan mata merah yang berkilauan dalam gelap. Kakek Bandi menarik napas panjang. Begitu rupanya, gumamnya. Ia bangkit perlahan, masuk ke dalam rumah, lalu mengambil sebilah keris pusaka yang telah diwariskan turun-temurun. Dengan tangan yang tetap kokoh meski usianya sudah lanjut, ia menggenggam keris itu erat-erat. Kakek Bandi duduk bersila di ruang tengah rumahnya.
Ia menyalakan dupa dan mulai merapal doa-doa perlindungan yang telah diajarkan leluhurnya. Asap, dupa mengepul perlahan, membentuk pola aneh di udara. Suara-suara bisikan semakin keras tetapi kakek Bandi tidak goyah. Tiba-tiba, sesuatu merayap di bawah pintu. Cairan hitam pekat mulai menyusup ke dalam rumahnya. Bergerak seperti ular yang mencari celah. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan. Namun kakek Bandi tetap tenang. Ia mengambil secarik kain putih, mencelupkannya ke dalam air yang telah didoakan, lalu melemparkannya ke cairan hitam itu. Prak! Cairan hitam itu mendesis mengeluarkan asap, lalu lenyap begitu saja. Jeritan panjang terdengar di luar rumah, disusul suara gaduh seperti sesuatu yang melarikan diri ke dalam kegelapan. Namun gangguan belum selesai. Dari atap rumahnya terdengar suara cakaran keras. Sesuatu mencoba menerobos masuk. Kakek Bandi berdiri, mengangkat keris pusakanya, lalu menancapkannya ke tanah sambil mengucapkan mantra perlindungan terakhir. Angin kencang tiba-tiba berhembus ke dalam rumahnya, meniup semua benda yang tidak berat. Lampu minyak padam seketika, meninggalkan rumahnya dalam kegelapan. Tapi hanya beberapa detik kemudian, semuanya kembali tenang. Tidak ada suara lagi, tidak ada bayangan hitam, tidak ada langkah kaki di atas atap. Kakek Bandi tersenyum tipis. "Kau kira aku tidak siap, Darmo?" katanya pelan, sebelum akhirnya kembali duduk dan melanjutkan doa-doanya. Di tempatnya, Juragan Darmo yang tengah menunggu kabar dari Mbah Suro, tiba-tiba merasakan hawa panas yang menyengat. Lilin-lilin di ruangan itu padam serentak, dan asap pekat memenuhi udara. Mbah Suro membuka matanya dengan panik. Santetnya gagal, dia bukan orang biasa, Darmo. Kakek Bandi memiliki perlindungan leluhur yang kuat. Ini tidak akan berhasil. Juragan Darmo menggeram, wajahnya merah padam menahan amarah. Kalau begitu kita harus menggunakan cara yang lebih keras, bentaknya. Mbah Suro menghela napas. Aku bisa mencoba lagi, tapi butuh tumbal yang lebih besar. Kali ini, bukan hanya darah hewan. Kau harus memberikan nyawa manusia. Juragan Darmo tersenyum licik. Kalau itu yang dibutuhkan, maka aku akan memberikannya. Aku tidak akan berhenti sampai sawah itu menjadi milikku. Mbah Suro mengangguk pelan. Baiklah, tapi kau harus siap menghadapi akibatnya. Ilmu hitam selalu meminta bayaran yang setimpal. Pagi itu kabut tipis masih menyelimuti desa Kedung Jati ketika warga dikejutkan oleh pemandangan mengerikan di halaman rumah Juragan Darmo. Puluhan ayam dan kambing ternaknya tergeletak mati tanpa sebab yang jelas. Beberapa ayam bahkan masih mengepakkan sayapnya lemah sebelum akhirnya diam tak bergerak. Bau anyir darah menyebar di udara. Ada apa ini? Kenapa ternak-ternakku mati? Juragan Darmo menggeram marah. Matanya merah karena kurang tidur setelah ritual semalam yang gagal. Para pekerja yang biasa mengurus sawah dan ternaknya hanya bisa menatap ngeri. Mereka saling berbisik, tak berani menatap langsung wajah majikannya. Ini pasti ada hubungannya dengan kakek Bandi, bisik salah satu dari mereka. Santet yang dikirimkan ke dia malah berbalik menyerang. Juragan Darmo menghempaskan tubuh ke kursi kayu di beranda rumahnya. Pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin santet yang begitu kuat bisa gagal? Lebih dari itu, mengapa justru ia yang menerima akibatnya? Tak hanya ternak yang mati mendadak, keanehan lain pun mulai terjadi. Padi di sawah Juragan Darmo menguning sebelum waktunya, lalu layu dan mengering seolah terbakar dari dalam. Para pekerja yang biasanya bekerja di sawahnya pun mulai enggan datang. Mereka beralasan sakit, padahal sesungguhnya mereka takut. Kabar tentang kegagalan santet yang berbalik ke Juragan Darmo sudah menyebar ke seluruh desa. Aku tidak ingin bernasib seperti ternaknya, kata salah seorang warga saat berbincang dengan tetangganya. Dulu, setiap kali Darmo mengincar tanah orang, pemiliknya pasti mati mengenaskan. Tapi kakek Bandi tidak hanya bertahan, malah sekarang Darmo yang kena batunya. Balas tetangganya sambil melirik ke arah rumah besar milik Juragan Darmo yang tampak lebih suram dari biasanya. Sementara itu, kakek Bandi tetap menjalani hidupnya,
Seperti biasa, ia masih turun ke sawah setiap pagi, mencangkul dan menanam padi dengan tangannya sendiri. Wajahnya selalu tenang, seakan tak ada sesuatu yang terjadi. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Ranto memberanikan diri datang ke rumah kakek Bandi. Ia ingin tahu bagaimana seorang lelaki tua seperti kakek Bandi bisa bertahan dari serangan gaib Juragan Darmo. Kakek, maaf mengganggu, tapi aku ingin bertanya, apakah kakek tahu bahwa Darmo sudah mencoba mencelakai kakek? Tanya Ranto hati-hati. Kakek Bandi tersenyum tipis. Anak muda, aku tahu apa yang terjadi. Aku juga tahu dari mana asal kekuatan Darmo. Tapi ingatlah, tidak semua orang takut pada ilmu hitam. Jadi kakek benar-benar sakti. Ranto semakin penasaran. Sakti? Tidak, aku hanya menjaga warisan leluhurku. Tanah ini milik keluargaku sejak dulu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya dengan cara licik. Ku hanya percaya bahwa selama niatku baik, Tuhan dan leluhur akan selalu melindungiku. Jawab kakek Bandi. Ranto mengangguk penuh hormat. Kakek Bandi bukan hanya seorang petani biasa. Ia adalah penjaga keseimbangan desa ini. Di rumahnya, Juragan, Darmo semakin tidak bisa menahan amarah. Ia kembali menemui Mbah Suro, sang dukun pesugihan, untuk meminta penjelasan. Kenapa semua ini terjadi, Mbah? Kenapa justru aku yang terkena sial? Bentaknya. Mbah Suro menatapnya dengan wajah muram. Aku sudah memperingatkanmu, Darmo. Kakek Bandi bukan orang biasa. Ia memiliki perlindungan leluhur yang sangat kuat. Santet yang kita kirim tidak hanya gagal, tapi malah kembali kepada kita. Ini pertanda bahwa ia memiliki ilmu yang lebih tinggi. Tidak. Mungkin dia hanya petani tua. Juragan Darmo menggebrak meja dengan keras. Kau salah. Bandi bukan hanya seorang petani. Ia adalah keturunan terakhir dari leluhur yang menjaga tanah desa ini. Ilmu yang melindunginya bukan sekadar mantra biasa. Jika kau tetap ingin melawannya, kau harus bersiap menanggung akibat yang lebih besar. Juragan Darmo tidak peduli dengan peringatan itu. Ia merasa dipermalukan. Tidak mungkin seorang petani tua bisa mengalahkannya. Dengan mata menyala penuh amarah, ia bersumpah untuk menyingkirkan kakek Bandi dengan cara apapun. Keesokan harinya, Juragan Darmo memanggil beberapa orang suruhannya. Ia berencana menggunakan cara kasar. Jika cara halus dan ilmu hitam tidak berhasil, maka kekerasan adalah jalan terakhir. Kalian harus menghabisinya malam ini. Buat seolah-olah ia mati karena kecelakaan atau dibunuh perampok. Aku tidak peduli caranya. Perintahnya dengan suara penuh kebencian. Orang-orang suruhannya saling pandang. Mereka tahu kakek Bandi bukan orang biasa, tapi mereka juga tidak berani menolak perintah Juragan Darmo. Malam itu, sekelompok pria bertopeng bergerak dalam gelap, mendekati rumah kakek Bandi dengan niat jahat. Mereka membawa golok dan kayu pemukul. Mereka yakin, kali ini kakek Bandi tidak akan bisa bertahan. Namun, begitu mereka melangkah ke halaman rumahnya, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Pepohonan bergoyang liar dan suara lolongan anjing menggema di kejauhan. Salah satu dari mereka mulai merasa tidak enak. Ada yang aneh. Sepertinya kita diawasi, bisik seorang pria. Tiba-tiba bayangan besar melintas di depan mereka. Sosok itu tinggi, lebih besar dari manusia biasa, dan memiliki mata merah menyala. Jeritan panjang terdengar di udara. Para pria itu berteriak panik dan berlari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Dari dalam rumahnya, kakek Bandi hanya tersenyum tipis. Ia tahu perlindungan leluhurnya masih bekerja. Di rumahnya, Juragan Darmo yang menunggu kabar dari anak buahnya mulai merasa gelisah. Ia menggenggam cangkir teh yang tiba-tiba terasa sangat dingin di tangannya. Saat itu juga, suara ketukan keras terdengar di pintunya. Tok, tok, tok. Juragan Darmo menelan ludah. Ia berdiri perlahan dan membuka pintu. Tidak ada siapapun, hanya tunangin malam yang berhembus dingin. Namun ketika ia berbalik, jantungnya hampir berhenti. Di dalam rumahnya, di sudut ruangan yang gelap, berdiri sosok tinggi dengan mata merah menyala, mengawasinya dalam diam.
Juragan Darmo menjerit ketakutan. Malam, tuh nasibnya mulai berubah, menuju kehancuran yang tak bisa dihindari. Malam di desa Kedung Jati begitu sunyi. Bulan sabit menggantung rendah di langit, menyinari atap-atap rumah yang tertutup kabut tipis. Namun, ada ketegangan yang menggantung di udara. Di sebuah rumah besar dengan pagar tinggi, Juragan Darmo duduk di ruangannya dengan wajah merah padam. "Sudah cukup," bentaknya sambil menghantam meja dengan kepalan tangan. "Santai tak mempan, dukun-dukun itu pengecut. Aku tak akan membiarkan lelaki tua itu menghinaku." Di depannya berdiri 4 lelaki bertubuh kekar, wajah mereka keras dan penuh bekas luka. Mereka adalah orang-orang bayaran yang selama ini digunakan Juragan Darmo untuk menyelesaikan masalah dengan cara kotor. "Kalian tahu tugas kalian. Malam ini kakek Bandi harus lenyap." Keempat lelaki itu saling pandang, lalu mengangguk. Mereka tahu ini bukan pekerjaan biasa. Mendekati kakek Bandi berarti menghadapi sesuatu yang tak kasat mata. Tapi bayaran yang ditawarkan Juragan Darmo terlalu menggiurkan untuk ditolak. Malam penyerangan di rumah kecil di tengah sawah. Kakek Bandi duduk bersila di depan lampu minyak. Mata tuanya terpejam, bibirnya bergerak pelan merapalkan doa-doa yang sudah dihafalnya. Sejak kecil, angin berembus melewati jendela, membawa hawa dingin yang tak biasa. Namun kakek Bandi tetap tenang. Di luar rumah, keempat lelaki bayaran Juragan Darmo merayap mendekat. Mereka membawa senjata tajam, golok dan celurit berkilat di bawah sinar bulan. Dengan hati-hati mereka membagi tugas. 2 orang akan masuk dari depan, sementara 2 lainnya dari belakang. Saat tangan mereka menyentuh dinding rumah kakek Bandi, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh mereka mendadak kaku. Mata mereka membelalak dalam ketakutan. Tangan mereka tak bisa digerakkan. Salah satu dari mereka berusaha berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Bayangan hitam mulai muncul di sekeliling rumah kakek Bandi. Seperti asap yang menggulung, bayangan itu bergerak liar, menyelimuti tubuh mereka. "Astaga, ada apa ini?" Sebelia satu dari mereka berbisik dengan suara gemetar. Salah satu lelaki bayaran yang lebih tua mencoba melawan. Ia merapal mantra pelindung yang pernah diajarkan oleh seorang dukun. Tapi tiba-tiba dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Kemudian, pintu rumah kakek Bandi terbuka perlahan. Dari dalam, sosok tua itu keluar dengan langkah santai. Matanya yang tajam menatap keempat lelaki yang kini tak bisa bergerak. "Kalian hanya pion," ujar kakek Bandi dengan suara lembut, tapi penuh wibawa. "Tak seharusnya kalian mengotori tangan untuk kepentingan orang serakah." Tiba-tiba, tubuh mereka terhempas ke tanah seperti benang yang putus. Rasa berat yang mencengkeram tubuh mereka lenyap, tapi jantung mereka masih berdegup kencang. Dengan sisa tenaga, mereka bangkit dan berlari sekencang mungkin, meninggalkan rumah kakek Bandi tanpa menoleh ke belakang. Kemarahan Juragan Darmo di rumahnya, Juragan Darmo menunggu dengan gelisah. Matanya tak henti-hentinya menatap pintu, menunggu anak buahnya kembali membawa kabar kemenangan. Namun, yang datang justru 4 lelaki, dengan wajah pucat dan napas tersengal. Juragan Darmo menggebrak meja. "Kenapa kalian kembali dengan tangan kosong?" bentaknya. Lelaki yang tertua di antara mereka menelan ludah lalu berkata dengan suara gemetar, "Kami tidak bisa mendekatinya, Juragan. Ada kekuatan yang menahan kami. Kami seperti diikat, tak bisa bergerak." Juragan Darmo menatap mereka dengan penuh kebencian. Ia tak bisa menerima kegagalan lagi. "Kalau begitu," katanya dengan suara dingin, "aku sendiri yang akan menghabisi kakek Bandi." Tak ada yang berani membantah. Mereka tahu Juragan Darmo bukan sekadar orang kaya yang tamak. Ia memiliki ilmu hitam yang telah memberinya kekuatan bertahun-tahun. Namun, malam itu, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketakutan yang tak biasa, seolah ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar pesugihan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Juragan Darmo akan menghadapi lawan yang tidak bisa ia taklukkan dengan uang atau ilmu hitam. Malam itu angin berembus lebih kencang dari biasanya. Langit Kedung Jati tampak pekat, tak ada satupun bintang yang bersinar.
seolah semesta tahu malam ini akan terjadi sesuatu yang besar. Di dalam rumahnya, Juragan Darmo duduk di ruangan khususnya, ruangan yang hanya ia gunakan untuk melakukan ritual pesugihan. Bau dupa memenuhi udara. Asapnya berputar di sekitar patung-patung kecil berwajah menyeramkan. Di hadapannya seorang dukun bertubuh kurus tengah merapalkan mantra, sambil memegang kepala ayam hitam yang berlumuran darah. "Juragan," dukun itu membuka, matanya suaranya terdengar serak. "Saya sudah mencoba melihat peruntungan Anda malam ini, tapi ada kekuatan yang lebih besar yang menghalangi saya." Juragan Darmo menggeram. "Omong kosong," bentaknya. "Aku sudah terlalu banyak kehilangan karena lelaki tua itu. Sekarang aku sendiri yang akan menanganinya." Dukun itu terdiam. Ia tahu betapa tinggi ilmu pesugihan Juragan Darmo, tapi ia juga merasakan sesuatu yang berbeda kali ini. Ada bayangan besar yang seolah melindungi kakek Bandi, sesuatu yang bahkan tidak bisa ia tembus dengan ilmunya. Namun, Juragan Darmo sudah bulat tekadnya. Ia mengambil sebuah kain hitam dari dalam peti kayu tua. Di dalamnya terdapat keris pusaka yang selama ini ia simpan untuk menghadapi musuh terakhirnya. Keris itu berwarna kehitaman dengan ukiran aneh di bilahnya. Konon berasal dari hasil persekutuannya dengan makhluk gaib. Dengan menggenggam jimat-jimat dari yang tergantung di lehernya, Juragan Darmo keluar dari rumahnya menuju sawah tempat kakek Bandi tinggal. Langkah Juragan Darmo terasa berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena hawa aneh yang mulai menyelimuti jalan menuju rumah kakek Bandi. Sepanjang perjalanan, pepohonan di sekelilingnya bergoyang, seolah ada yang mengawasi. Bayangan-bayangan aneh muncul di antara batang pohon, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, ia terus melangkah, menepis rasa takut yang mulai mengusik pikirannya. Ketika sampai di depan rumah kakek Bandi, ia berhenti sejenak. Rumah itu tampak tenang, seolah tak terpengaruh oleh kehadirannya. Tak ada suara, tak ada pergerakan. Juragan Darmo menghunus keris pusakanya dan berseru, "Keluar kau Bandi, goyes das muak dengan permainanmu." Pintu rumah itu terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit yang mengiris sunyi malam. Dari dalam, kakek Bandi melangkah keluar dengan tenang, mengenakan sarung dan baju lusuhnya seperti biasa. Wajahnya tampak damai, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. "Kau akhirnya datang juga," ujar kakek Bandi dengan nada santai. Juragan Darmo mencengkeram gagang kerisnya lebih erat. "Tak ada lagi negosiasi, aku akan menghabisimu malam ini." Tanpa basa-basi, Juragan Darmo melompat ke depan, mengayunkan kerisnya ke arah dada kakek Bandi. Namun, sebelum bila itu menyentuh tubuh lelaki tua itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Juragan Darmo tiba-tiba menegang, tangannya yang menggenggam, keris tak bisa bergerak seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Kakinya terasa berat, seperti ditarik oleh akar yang tumbuh dari tanah. Matanya melebar dalam kepanikan. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Kakek Bandi hanya berdiri di depannya, menatapnya dengan senyum misterius. Dalam kepanikannya, Juragan Darmo berusaha merapal mantra pelindung. Bibirnya bergerak cepat, namun kata-kata itu tak ada gunanya. Ia mulai merasa sesak, seolah ada sesuatu yang mengikat dadanya. Pandangannya kabur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Apa yang kau lakukan padaku?" Suaranya terdengar serak dan penuh ketakutan. Kakek Bandi masih menatapnya dengan tatapan tajam. "Darmo, kau sudah terlalu lama menindas orang-orang di desa ini. Sudah banyak nyawa yang kau ambil demi keserakahanmu." Juragan Darmo ingin membantah, tetapi tubuhnya semakin kaku. Jemarinya mulai membiru, pembuluh darah di lehernya tampak menonjol. Tiba-tiba, dari arah belakang kakek Bandi, muncul bayangan hitam yang bergerak mendekat. Bayangan itu perlahan membentuk wujud-wujud manusia yang pernah menjadi korban pesugihan. Juragan Darmo. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka kosong, tapi sorot dendam masih jelas terlihat. Juragan Darmo ingin berlari, tetapi tubuhnya tak bisa digerakkan.
Bayangan-bayangan itu mengelilinginya berbisik pelan, "Kau telah mengambil nyawa kami, kini giliranmu membayar." Juragan Darmo menjerit. Suaranya menggema di malam sunyi. Namun tak ada satupun warga desa yang berani keluar. Tubuhnya mulai terasa panas. Ia melihat ke tangannya, kulitnya mengelupas, seperti terbakar dari dalam. Keris pusakanya jatuh ke tanah, kehilangan kekuatannya. "Tolong!" jeritnya untuk terakhir kalinya sebelum bayangan-bayangan itu menyergap tubuhnya. Juragan Darmo menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan aroma anyir dan angin yang berembus dingin. Kakek Bandi hanya menghela napas. Ia menutup matanya sejenak, lalu berbalik masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan malam yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Pagi harinya, warga desa menemukan rumah Juragan Darmo kosong. Tak ada tanda-tanda keberadaannya, seolah ia telah lenyap tanpa jejak. Beberapa orang yang mencoba mencari hanya menemukan keris pusaka yang telah patah di depan rumah kakek Bandi. Warga mulai berbisik, kutukan pesugihannya sudah kembali padanya. Tak ada lagi ketakutan di desa Kedung Jati. Juragan Darmo telah menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Dan kakek Bandi seperti biasa kembali mengurus sawahnya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Angin malam bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di bawah langit gelap yang tanpa bintang, Juragan Darmo berdiri dengan tubuh gemetar di depan rumah kakek Bandi. Tubuhnya terasa berat, napasnya tersengal, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Sejak tadi ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, seolah ada bara api yang membakar dari dalam. "Apa yang kau lakukan padaku?" teriaknya dengan suara serak. Kakek Bandi, yang masih berdiri di depan rumahnya, hanya menatapnya dengan mata tenang. "Bukan aku yang melakukan ini, Darmo. Kau sendiri yang membawa malapetaka ke tubuhmu." Tiba-tiba Juragan Darmo merasakan perutnya melilit hebat. Ia jatuh berlutut di tanah. Tangannya mencengkeram dadanya yang terasa seperti terbakar. Seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan wajahnya yang semula kemerahan kini tampak semakin pucat. "Arga!" jadi stresi itu. Dari kejauhan beberapa warga yang mendengar teriakan itu mulai berdatangan. Mereka berkumpul tetapi tak ada satupun yang berani mendekat. Semua orang tahu siapa Juragan Darmo dan kejahatannya, tetapi tak ada yang pernah menyangka bahwa nasibnya akan berakhir seperti ini. "Astagfirullah, lihat tubuhnya," bisik seorang warga dengan suara bergetar. Mata mereka membelalak ngeri saat melihat kulit Juragan Darmo perlahan menghitam. Tidak seperti luka bakar biasa, kulitnya tampak mengelupas dan mengeluarkan cairan kental berwarna hitam pekat yang berbau busuk. Napasnya tersengal-sengal, sementara tubuhnya mulai kejang-kejang hebat. "Kakek Bandi, tolong aku." Suaranya bergetar, tak lagi penuh amarah seperti sebelumnya. Kini hanya ada ketakutan dan penyesalan. Namun kakek Bandi tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. "Bukan aku yang bisa menolongmu, Darmo. Ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri." Kutukan yang memakan Tuan Juragan Darmo mencoba merangkak menjauhi rumah kakek Bandi, tetapi tubuhnya semakin melemah. Ia mencakar tanah dengan sisa kekuatannya, berharap bisa melarikan diri dari penderitaan yang ia rasakan. Namun semakin ia berusaha, semakin cepat tubuhnya membusuk. Jarinya yang dulu kuat kini hanya menyisakan tulang. Kukunya terkelupas dan jatuh satu persatu. Matanya melebar dalam teror saat ia menyadari apa yang terjadi. Pesugihannya telah memakan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia menggunakan ilmu hitam untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalanginya. Ia mempersembahkan nyawa demi memperkaya diri, memerintah desa dengan ketakutan. Tapi kini, kekuatan yang dulu ia andalkan berbalik menyerangnya. "Kalian, tolong aku. Siapapun," teriaknya kepada para warga yang menonton. Namun, tak ada satupun yang berani mendekat. Semua orang hanya bisa menyaksikan dengan wajah ketakutan. Beberapa warga berbisik, "Ini hukuman dari Tuhan. Pesugihannya sudah berbalik padanya."
Tiba-tiba, dari dalam tubuh Juragan Darmo muncul kepulan asap hitam. Asap itu berputar-putar, membentuk wujud bayangan mengerikan yang melayang di atas tubuhnya. Wujud itu menyerupai sosok makhluk-makhluk yang dulu ia jadikan perantara pesugihan. Sekarang giliranmu, Darmo. Suara itu terdengar dari dalam asap, bukan suara manusia, melainkan suara yang dalam dan bergema, seolah berasal dari dimensi lain. Juragan Darmo mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin melawan, ingin lari, tetapi tubuhnya sudah sepenuhnya dikuasai oleh kutukan yang ia ciptakan sendiri. Dalam hitungan detik, tubuhnya tersedot ke dalam asap hitam itu. Ia berteriak sekencang-kencangnya, namun suara jeritannya perlahan menghilang, ditelan oleh kegelapan. Saat asap hitam itu lenyap, yang tersisa hanyalah abu hitam yang terserak di tanah. Juragan Darmo telah tiada. Akhir dari teror keheningan menyelimuti desa. Warga yang menyaksikan peristiwa itu masih terpaku di tempat mereka berdiri, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dia benar-benar lenyap, bisik seorang wanita tua. Kakek Bandi menghela napas pelan. Ia menatap abu yang tersisa lalu memandang ke arah para warga. Tak perlu takut lagi. Juragan Darmo tak akan kembali, katanya dengan suara tenang. Mendengar kata-kata itu, warga mulai saling berpandangan. Perlahan, ketegangan di udara mulai berkurang. Mereka menyadari bahwa teror yang selama ini menghantui desa telah berakhir. Beberapa orang memberanikan diri mendekati abu, yang dulunya adalah tubuh Juragan Darmo. Bau busuk masih tercium, tetapi tak ada lagi sisa kehidupan di sana. Kita harus membersihkan desa ini dari segala peninggalan ilmu hitamnya, ujar seorang pria paruhbaya. Malam itu, warga desa Kedung Jati berkumpul. Mereka membakar semua barang-barang peninggalan Juragan Darmo, termasuk rumahnya yang penuh dengan jimat dan benda-benda mistis. Api membumbung tinggi ke langit, menerangi malam yang sebelumnya dipenuhi ketakutan. Satu persatu, warga mulai berdoa. Mereka berharap kejadian seperti ini tak akan pernah terulang lagi di desa mereka. Kedamaian kembali ke Kedung Jati. Keesokan harinya, desa Kedung Jati terasa berbeda. Udara yang sebelumnya terasa berat kini lebih ringan. Burung-burung berkicau, seolah ikut merayakan berakhirnya teror yang selama ini membayangi desa. Kakek Bandi kembali ke sawahnya seperti biasa. Ia mencangkul tanah dengan tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Warga yang lewat menyapanya dengan senyuman lega. Tak lagi ada ketakutan dalam mata mereka. Desa yang dulu dikuasai ketakutan kini telah bebas. Dan kakek Bandi, sang petani tua yang tak gentar menghadapi kejahatan, tetap menjalani hidupnya dengan damai menjaga tanah warisan leluhurnya. Tak ada lagi pesugihan. Tak ada lagi ketakutan, hanya kedamaian yang tersisa di desa Kedung Jati. Pagi itu, udara di desa Kedung Jati terasa lebih segar dari biasanya. Sinar matahari menyinari sawah-sawah yang berkilauan oleh embun pagi, dan burung-burung berkicau riang seolah merayakan sesuatu. Warga desa yang biasanya berjalan dengan wajah penuh ketakutan, kini melangkah dengan lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka bisa bernapas lega tanpa bayang-bayang teror yang selalu mengintai. Juragan Darmo telah tiada. Tidak ada lagi ancaman bagi mereka yang menolak menjual sawahnya. Tidak ada lagi kematian misterius yang menghantui mereka. Malam-malam yang sebelumnya dipenuhi dengan suara-suara aneh dan gangguan gaib, kini berubah menjadi malam yang tenang. Desa Kedung Jati akhirnya terbebas dari kutukan yang telah lama mengikat. Mereka dalam ketakutan, sawah yang kembali subur. Tapi tak tersentuh sawah yang dulunya dikuasai oleh Juragan Darmo kini terabaikan. Tanaman-tanaman padi yang dulu tumbuh di sana mulai mengering karena tak ada yang mengurusnya. Namun, tak satu pun warga yang berani menyentuh tanah itu. Warga desa manapun pasti akan berebut sawah sebesar itu. Tapi tidak di sini. Tugu Mempak Lurah saat berdiri di tepi lahan yang luas itu. Beberapa warga berdiri di belakangnya.
menatap sawah itu dengan tatapan penuh kehati-hatian. Sawah ini sudah ternoda oleh darah orang-orang yang menjadi tumbalnya, ujar seorang petani. Tua yang lain mengangguk. Mereka tahu bahwa sawah itu tidak hanya menyimpan kisah tentang keberlimpahan, tetapi juga keserakahan dan pengkhianatan. "Apa yang harus kita lakukan dengan tanah ini?" tanya seorang warga. Tak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya bisa menunggu waktu yang akan membersihkan semua jejak kegelapan dari lahan itu. Kakek Bandi, penjaga keseimbangan desa sementara itu, kakek Bandi tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Tak ada yang berubah dari dirinya. Ia masih pergi ke sawah setiap pagi, mencangkul tanah dengan sabar, dan merawat tanamannya dengan penuh kasih. Warga desa kini semakin menghormatinya. Mereka tahu bahwa kakek Bandi bukan sekadar petani tua, tetapi penjaga keseimbangan desa mereka. "Kakek, apa kakek tidak takut kalau Juragan Darmo kembali menghantui desa ini?" tanya seorang anak kecil yang menghampiri kakek Bandi di pematang. Sawah kakek Bandi tersenyum, mengusap kepala anak itu dengan lembut. "Tidak, nak. Orang yang serakah dan mengorbankan nyawa orang lain demi kekayaan tak akan bisa kembali. Mereka sudah menerima balasannya." Anak itu mengangguk meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Ia lalu berlari kembali ke rumahnya, meninggalkan kakek Bandi yang kembali mencangkul sawahnya. Legenda yang hidup di desa hari demi hari berlalu. Desa Kedung Jati kembali menjadi desa yang damai. Anak-anak berlarian di pematang sawah, para ibu bercakap-cakap di depan rumah, dan para petani bekerja tanpa takut kehilangan nyawa mereka. Namun, meskipun waktu terus berjalan, kisah tentang kakek Bandi dan Juragan Darmo tetap hidup. Para orang tua menceritakan kepada anak-anak mereka tentang bagaimana keserakahan bisa membawa kehancuran dan bagaimana keberanian serta keteguhan hati bisa mengalahkan kejahatan. "Jangan serakah seperti Juragan Darmo," begitu mereka selalu mengingatkan. Dan setiap kali seseorang bertanya mengapa tak ada yang berani menyentuh sawah bekas milik Juragan Darmo, mereka hanya akan menggeleng pelan dan berkata, tanah itu masih menyimpan dosa-dosanya. Akhir dari teror, awal dari harapan suatu sore, kakek Bandi duduk di depan rumahnya, memandang matahari yang perlahan mulai terbenam di ufuk barat. Angin sore berhembus lembut, membawa suara burung yang kembali pulang ke sarangnya. Ia menghela napas panjang. Kedung Jati kini telah damai. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi korban pesugihan. Yang tersisa hanyalah sebuah desa yang perlahan mulai membangun kembali kehidupannya. Dan seorang kakek tua yang tetap setia menjaga keseimbangan alam. Dan begitulah kisah tentang keserakahan Juragan Darmo dan kebijaksanaan kakek Bandi akan terus hidup di hati setiap warga desa, sebagai pengingat bahwa kejahatan tidak akan pernah menang selamanya.